Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ahjaba alaina an nattabi'a ma anzalahu syari'atan lana ala rasulih. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kami berwasiat, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Salah satunya adalah sholat. Apa yang diperintah Allah yang dibebankan untuk kepada kita kaum muslimin. Sholat merupakan ukuran untuk mengetahui tebal dan tidaknya iman seseorang. Kalau memang keimanannya sungguh tebal kepada Allah, niscaya ia akan melaksanakan sholat dengan sempurna. Kalau memang ia beriman pada hari akhir, percaya dengan hari kiamat dan sesuatu yang terdapat di dalamnya, yaitu yaumul hisab, hari pertanggungjawaban dan amal selainnya, maka orang tersebut akan menjaga dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan sholat. Karena sholat ini merupakan kunci dan penentu untuk diterima atau ditolaknya semua amal kita.
Nabi Muhammad SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati shalah fa in salahat saluha sa'irun amali wa in fasada sa'irun amali. Pertama kali yang akan dihisab dari seseorang hamba di hari kiamat nanti adalah salat. Jika salatnya baik, maka semua amalnya akan baik. Dan apabila salatnya rusak pula, maka semua amalnya akan rusak. Hadis riwayat Tabrani. Dari hadis ini jemaah sudah jelas kalau salat itu merupakan penentu diterima atau ditolaknya amal kita. Kalau ibadah salat kita diterima oleh Allah, maka amal kita akan diterima. Dan apabila salat kita rusak atau bolong-bolong atau lainnya dalam artian ditolak oleh Allah, maka semua amal kita pun juga akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itu salat adalah ibadah yang sangat penting, ibadah yang perlu kita jaga dan perlu kita sempurnakan. Kalau kita betul-betul menjaga salat, mendirikan salat dengan sempurna, dengan penuh khusyuk dan menjaga rukun-rukun dan sunnahnya, maka kita akan terhindar dari sifat jelek dan munkar. Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tetapi kalau kita malas mendirikan salat, kalah dengan mengikuti rayuan setan, maka ditakutkan kita masuk dalam sifat-sifat yang dimiliki oleh orang munafik. Siapa itu orang munafik? Orang munafik itu apabila melaksanakan sholat, mereka sholat dalam keadaan malas, bahkan terpaksa, seperti yang terdapat dalam sepenggal ayat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka mendirikan sholat, mereka mendirikan dalam keadaan malas. Salat ini merupakan ibadah yang mulia. Rasulullah sendiri ketika beliau menerima perintah salat, beliau dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada Allah. Ini menunjukkan kalau salat adalah ibadah yang khusus. Sampai-sampai beliau menerima wahyu langsung dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril pada peristiwa Isra Mi'raj, yang bertugas mewahyukan Allah, yang tugas membawakan wahyu sampai-sampai tidak ada perantara. Kalau misalnya zakat, ibadah haji, dan ibadah-ibadah lainnya masih dibawa oleh Jibril. Tapi bagaimana mulianya sholat, khususnya sholat, langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Saudaraku seiman, insyaallah dirahmati Allah, orang yang rajin melaksanakan sholat, yang tidak pernah meninggalkan sholat, yang selalu rindu untuk melaksanakan sholat, maka di akhirat nanti dia akan mendapatkan kemuliaan oleh Allah. Karena amal sholat yang ia lakukan, dan orang yang rajin melaksanakan sholat, baik sholat fardu atau sholat-sholat sunnah lainnya, ia akan dimasukkan surga oleh Allah lewat pintu khusus yang disebut babus sholat, yaitu pintu khusus bagi orang-orang yang rajin melaksanakan sholat selama hidup di dunia. Sholat tidak hanya menyelamatkan kita dari akhirat kelak, tetapi jika ibadah sholat itu kita kerjakan dengan baik, maka akan mendatangkan dan memudahkan rizki bagi kita yang mengerjakan. Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam melaksanakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin jemaah Jumat, insyaallah dimuliakan Allah, mari kita tetap istiqomah untuk melaksanakan perintah Allah ini, terutama sholat 5 waktu. Tidak apapun pekerjaan kita, mungkin kita berkata dalam hati kita, oh aku belum suci, aku masih pekerjaanku ini itu, sholatlah.
saya masih kerjaannya huru hara, takut kena dampak yang lain-lain, maka sholatlah. Tidak ada keterangan sholat yang mengkhususkan bagi seorang. Semua baik yang bernyawa, kewajiban sholat bagi yang sudah balik sampai dia ke liang lahat, maka diwajibkan sholat. Tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat, hadirin. Maka inilah sebagian faedah dari ibadah sholat dan diwajibkan kepada kita, khususnya kita kaum muslimin. Khususnya mari kita istiqomah terus menjaga dan merawat masjid kita tercinta ini, mengisi dengan sholat, dimulai dengan rutinitas kita setiap hari Jumat. Maka hadirilah masjid-masjid kita karena faedah untuk menjalankan sholat Jumat, bagaimana keutamaannya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat menjaga dan melaksanakan sholat dengan sempurna, sehingga nantinya amal sholat yang kita kerjakan itu akan menyelamatkan kita dari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sembahyang. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurur. Ibadallah ittaqullaha ta'ala adil aminatan mutma'innah وسائر البلدان المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يقيم الصلاة. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Luruskan dalam bahasa. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Salli fardhu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يعظمك بمجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم إنا سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العمل وبركة في الرزق إنك أنت الرحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين بسم الفاتحة. بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.